Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menyapa Anda kembali di channel Istana. Program yang memberikan perspektif menyeluruh tentang kegiatan serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Habib Wijaya. Langsung saja inilah jendela Istana selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini kembali menunjukkan kepemimpinan Indonesia di panggung dunia dalam konferensi tingkat-tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan perjanjian penghentian perang Gaza sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan diplomasi yang aktif dalam menjaga perdamaian global. Di tengah situasi global yang terus bergejolak, langkah Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir menjadi cerminan peran nyata Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia. Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh dengan mengenakan seragam safari coklat dan peci hitamnya, disambut hangat pejabat Mesir dan perwakilan Republik Indonesia, termasuk Duta Besar Lutfi Rauf, serta Atas Pertahanan Kolonel Laut Dafris D. Syahrudin. Kehadiran Presiden Prabowo di Mesir membawa pesan kuat, yakni Indonesia konsisten mendukung kekuatan PBB sebagai lembaga multilateral yang menjaga keadilan dan perdamaian dunia. Dalam berbagai forum internasional termasuk Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian bila diperlukan, jumlah terbesar yang pernah ditawarkan Indonesia untuk misi global di bawah PBB. KTT Sharm el-Sheikh menjadi ajang bersejarah mempertemukan para pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan penghentian perang di Gaza. Hadir di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman hingga Sekjen PBB Antonio Guterres. Dari Indonesia, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di hadapan para pemimpinnya, nama Presiden Prabowo disebut langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Great job. Indonesia, we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievably well, and it's great to have you. Today, for the first time anyone can remember, we have a once-in-a-lifetime chance to put the old feuds and bitter hatreds behind us, and that's why so many people in this room, they didn't get along. Some did, some didn't, but they're getting along now. This has brought the people together. This is the first time the Middle East crisis has brought people together as opposed to driving them apart. And to declare that our future will not be ruled by the fights of the generations past, which is foolish. So together let us continue in the spirit of cooperation and goodwill that has finally brought us to this incredible, historic. Trump memuji kiprah diplomatik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai sosok luar biasa dari Asia Tenggara yang berkontribusi besar terhadap perdamaian global. Pujian itu disambut tepuk tangan meriah dari para kepala negara yang hadir. Momen hangat terjadi ketika Trump mengundang Presiden Prabowo untuk maju ke podium. Namun Presiden Prabowo dengan tenang memilih menolak secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk berjabat tangan erat dengan Trump sambil tersenyum diiringi tepuk tangan para pemimpin dunia. Gestur itu mencerminkan kepribadian yang santun namun berwibawa, menunjukkan keseimbangan antara etika diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam sebuah forum internasional. Kehangatan suasana berlanjut dalam sesi foto bersama para pemimpin dunia. Presiden Prabowo yang tampil rapi dengan setelan jas abu-abu dan peci hitamnya tampak akrab dengan Trump. Keduanya berpose sambil mengacungkan jempol ke arah kamera, simbol sederhana yang menggambarkan hubungan bersahabat dan komunikasi yang cair antar pemimpin dunia.
Momen itu bukan sekedar gestur persahabatan, melainkan cermin diplomasi yang beradab. Di tengah forum yang membahas rekonstruksi Gaza, stabilitas kawasan dan kerjasama kemanusiaan, kehadiran Presiden Prabowo menegaskan diplomasi Indonesia mengedepankan keseimbangan antara kemanusiaan, keadilan, dan kemandirian. KTT Gaza Peace 2025 pun ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepakatan gencatan senjata oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo menyaksikan langsung momen bersejarah itu, sebuah titik balik penting menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Langkah Presiden Prabowo di kancah internasional memperlihatkan arah baru politik luar negeri Indonesia, tegas, aktif, dan mengutamakan perdamaian. Dalam diplomasi global, Indonesia kini tampil bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai kekuatan moral yang dihormati, membawa pesan perdamaian dari Asia Tenggara untuk dunia. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza menjadi catatan penting dalam diplomasi Indonesia. Di tengah ketegangan dunia, Indonesia hadir membawa pesan keseimbangan dan harapan perdamaian global masih mungkin diwujudkan dengan kepemimpinan yang tulus dan berani. Menku Purbaya sebut proyeksi pertumbuhan global pada 2025 hingga 2026 mulai menunjukkan perbaikan. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.